Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Berpuasa. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Dipimpin oleh karena yang paling ganteng ada satu ya, jadi tolong Fazli ya dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu absen. Fazli Devanta Riza. Hadir. Oke, Novia Kasari. Hadir. Istida Mayanti. Hadir. Nur Hidayah. Hadir. Novi Ramadoli. Belum datang, nggak ada ya? Nggak masuk atau gimana? Kurang tahu, nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Dan kali dikabarin ya, kalau ada kabar. Oke, lanjut. Puja Sari. Misma Ahwazia. Nur Siana. Nonika Sari. Nova Andriani. Hadir. Hindun Damayanti. Hadir. Siti Holija. Hadir. Jenny. Hadir. Oke, ada yang belum dipanggil nggak namanya? Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Ada yang tahu pelajaran kita pagi hari ini apa? Tidak. Oke. Hari ini bulan apa? Ramadan. Puasa nggak? Puasa. Puasa ya. Jangan nggak puasa. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang puasa, ya, yaitu meraih ketakwaan dengan puasa. Oke, kita ya, Ibu buka dulu materinya. Nanti kalian bisa lihat materi di TV. Oke, kelihatan nggak? Materi kita pada pagi hari ini apa? Puasa. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu, puasa itu apa sih sebenarnya? Menawan hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Hawa nafsu apa tuh? Seperti lapar. Jadi harus ditahan. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama yang akan dijelaskan mengenai definisi puasa. Oke, coba satu orang, Nur Hidayah, coba baca definisi puasa. Yang pertama. Definisi puasa, kata puasa berasal dari bahasa Arab asyam, yang artinya siam dari kata sama, yang artinya menahan atau mengekang. Secara istilah, puasa adalah suatu bentuk aktivitas ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari atau fajar atau subuh hingga matahari terbenam atau maghrib dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya. Oke, jadi puasa ini berasal dari bahasa Asia. Bahasa Arab itu Asia, artinya menahan atau mengekang. Biasanya kita banyak menggunakan menahan ya, menahan diri. Nah, menahan diri dari apa? Secara istilah, puasa ini adalah bentuk aktivitas ibadah selain ibadah sholat, ibadah berzakat ya. Jadi puasa ini merupakan bentuk suatu aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Menahan diri dari apa? Hawa nafsu, makan, minum, terus dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar ya atau terbit matahari sampai terbenam matahari, itu di waktu maghrib. Oke. Jadi kalau misalkan makan sebelum waktu maghrib batal nggak puasa? Kenapa? Karena
dibaca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Oke, jadi puasa ini yang ditegaskan dalam Quran surah apa? Al-Baqarah ayat 83 ya. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan orang sebelum kita sudah melakukan ibadah puasa. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada hadis nih, hadis tentang puasa sebagai amalan. Jadi di lain puasa ini adalah kewajiban aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa ini juga sebagai amalan kita. Coba baca hadisnya, ada yang bisa? Yang bisa bantu ibu baca? Coba. Tadi ibu tunjuk, sekarang kalian yang tunjuk tangan. Ayo. Coba. Bisa nggak? Ibu tunjuk ya. Ya, oke, coba Novia Kasari, coba dibaca hadisnya. Hadisnya, kullu amali bani Adam lahu ila siyami fa innahu liwana ajazi bi wasiyamu junnatan fa idza kana yawmus sawmi ahadikum fala yarfat yawma idin wala yashab fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni ru'usya rawahul Muslim Ibnu Hurairah. Oke, artinya coba dibaca. Artinya semua amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Puasa itu ibarat perisai. Pada hari kalian puasa, janganlah mengucapkan kata-kata apa atau tidak enak didengar, dan jangan pula bertengkar. Jika seseorang mencacimu atau mengajakmu bertengkar, maka katakanlah kepadanya, aku sedang puasa. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Oke, jadi di dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwasanya untuk ibadah puasa ini untukku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita berpuasa, kita mengamalkan amalan-amalan yang baik, misalkan sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Maka dari itu dianjurkan untuk umat Islam, umat Muslim yang berpuasa untuk melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan, seperti menghindari hal yang kotor, berkata-kata kotor, misalkan ya mohon maaf sama temennya lagi bertengkar, babi kamu ini, itu misalkan ya, itu nggak boleh, itu kata-kata yang kotor dan lain sejenisnya ya. Ibu harap kalian mungkin sudah tahu ya hal yang kotor, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Oke, juga kalau misalkan ada seorang yang mencacimu dan mengajakmu bertengkar, itu kan memancing emosi ya. Tahanlah, karena tadi asyam itu menahan diri. Ya, katakanlah saya sedang puasa, mungkin mereka tidak puasa ya, jadi nggak usah diladenin hal seperti itu. Oke, lanjut, sudah paham ya ini? Sudah ya. Kalau nanti nggak paham. Oke, lanjut. Syarat wajib puasa ya. Orang berpuasa itu ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat ini, apakah diwajibkan berpuasa? Tidak. Oke, yang pertama apa? Islam. Islam ini maksudnya apa? Agama Islam. Kalau non Muslim gimana? Tidak wajib. Karena tidak boleh syarat. Iya, jadi tidak wajib ya, bukan tidak boleh, mereka boleh berpuasa. Tapi berbeda dengan orang-orang Islam ya. Kalau orang Islam tentunya kalau berpuasa yang mendapatkan pahala ya. Terus kalau orang Muslim berarti tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, Berakal. Kira-kira kalian berakal nggak? Kalau berakal berarti sudah wajib. Iya. Kalau orang gila wajib nggak puasa? Wajib.
gila, kira-kira berkewajiban berpuasa nggak itu? Karena tiba-tiba bilang. Tiba-tiba bilang katanya gitu ya? Makanya jangan banyak pikiran saya yang nggak gila, mau gila? Yang mau berpuasa, gila aja deh. Tapi jangan pura-pura gila, nggak boleh juga kayak gitu. Ya lanjut. Balir itu apa maksudnya? Sudah pubertas. Sudah pubertas. Ada yang lain? Sudah balir. Ya, sudah balir. Ya, maksudnya balir itu kalau untuk perempuan sudah menstruasi. Kalau yang cowok Fazli sudah apa? Dewasa Bu. Iya, mimpi basah. Fazli sudah wajib ya puasa. Sama dia. Oke, itu ya maksudnya. Jadi kalau kalian belum haid, belum mimpi basah, maksudnya masih anak-anak yang semua mungkin 6 tahun, 7 tahun itu tidak diwajibkan. Tapi kalau mau berpuasa untuk melatih diri ya, untuk melatih diri berpuasa supaya nanti sudah terbiasa berpuasa itu sangat baik. Apakah ada pahala? Iya, ada pahala karena kita sudah berusaha ya, seperti itu. Tidak bakal sia-sia. Yang keempat apa? Sudah mampu berpuasa. Maksudnya mampu di sini seperti kayak kalian sekarang nggak berpuasa. Kalau nggak mampu bohong. Siapa yang nggak mampu berpuasa? Fazli. Lemes kayaknya Fazli nggak. Dia berpuasa. Jangan lagi gitu ya. Oke, mampu berpuasa. Orang yang nggak mampu berpuasa misalkan orang yang sudah rentan usianya sudah tidak mampu lagi lah untuk berpuasa ya, itu tidak diwajibkan, tapi nanti ada hal-hal yang harus dikerjakan setelahnya. Mungkin ada mengkodok, kalau nggak bisa mengkodok nanti membayar kafarat dan lain sebagainya ya. Oh nanti enggak. Oke lanjut. Yang kelima, mungkin menetap. Maksudnya apa? Kalian ingin menetap nggak? Ayo, menetap nggak? Menetap. Kenapa kau bisa menetap? Karena tinggal. Kenapa? Karena punya rumah ya. Oke, jadi kalau menetap ya bagi umat muslim yang bermukim ataupun menetap itu diwajibkan. Tapi kalau untuk musafir itu tidak diwajibkan. Bukan berarti tidak harus berpuasa, tidak. Maksudnya tidak diwajibkan di bulan puasa. Jadi bisa menggantikannya di hari-hari lain. Kalau orang musafir lagi dalam perjalanan, dan perjalanannya itu maksudnya perjalanan dari Allah, bukan di jalan yang untuk bermaksiat mau ke klub misalkan ya, mau bukan, itu beda lagi ya. Seperti itu. Oke lanjut. Yang terakhir apa? Tidak sedang berhalangan itu apa maksudnya? Apa coba? Ya, menstruasi. Tidak sedang menstruasi ataupun nifas perempuan. Jadi kalau berhalangan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi nanti setelah bulan suci Ramadan ada kewajiban untuk mengganti puasa. Jadi bukan berarti aman. Kalau saya haid aman, saya nggak puasa aman bonus, tidak. Tapi nanti akan diganti. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya apa? Syarat sah puasa. Jadi setelah kalian mengetahui syarat diwajibkan berpuasa, kalian juga harus mengetahui kalau puasanya itu bisa sah ataupun diterima itu juga harus memenuhi syarat. Yang pertama sama yaitu Islam sama ya kayak tadi ya. Yang kedua mumayyiz atau mumayyiz itu apa? Ada yang bisa? Mumayyiz itu apa kira-kira? Jadi mumayyiz itu sudah mengetahui hal-hal yang baik dan yang buruk. Maksudnya sudah tahu, sudah bisa membedakan. Kalau orang gila kira-kira bisa nggak membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik? Tidak ya. Jadi kalau sudah mumayyiz, kalian kira-kira mumayyiz nggak? Kenapa? Karena sudah bisa membedakan. Sudah bisa ya. Jangan nanti pura-pura nggak tahu ya. Sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan juga sudah bisa melakukan cara-cara ibadah, misalkan ibadah sholat itu sudah bisa ya, ibadah puasa itu sudah bisa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau misalkan kalian haid ataupun nifas, puasanya tidak boleh. Tidak boleh, tapi juga tidak sah percuma. Jadi jangan sampai kalian haid
puasa. Kalau aku Islam, aku berakal, ya aku mau puasa. Lihat dulu syarat-syaratnya itu apa. Syarat-syaratnya harus suci. Kalau haid berarti puasanya tidak sah. Seperti itu ya, paham? Oke, lanjut. Yang terakhir. Oke, ditanya emang ada ya waktu yang tidak diperbolehkan puasa? Ada. Waktu apa coba? Terus? Hari ini apa, Bu? Hari ini, Bu. Hari ini bulan puasa. Hari apa? Ayo. Apa? Ya, hari tasyrik itu tanggal berapa? 13. Iya, 13 sampai 13 Zulhijjah. Oke, kalau tadi kan 1 Syawal, maksud 1 Syawal itu di hari raya Idul Fitri ya, itu tidak yang kalian rajin banget, aku rajin mau puasa deh. Itu nggak boleh ya, diharapkan nggak boleh di hari-hari seperti itu, tidak diperbolehkan ya. Jangan terlalu rajin. Ya, setelah itu bisa bahwa sunnah ya puasa, udah jaga semuanya mau puasa. Oke, yang kedua 10 Zulhijjah yaitu hari raya Idul Kok Idul Fitri terus? Hah? Idul Fitri. Dan yang terakhir hari tasyrik ya, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa ataupun mengganti kodok ya, puasa Ramadan tadi tidak diperbolehkan. Puasa apapun itu ya, paham? Jangan sampai nanti udah rajin banget mau puasa. Nah, niat. Coba ibu nanya. Tadi kalian puasa niat nggak? Beneran ya? Bener masa. Coba baca Hindun, katanya beneran tadi. Coba baca niatnya. Nawaitu Ramadan an adai fardhi syahri Ramadan man hadhihi sanatin lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sudah. Oke, jadi semuanya sudah hafal? Benar? Kalau sudah benar berarti lanjut. Ya. Oke, coba baca sama-sama tadi. Nah, niat puasa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Coba artinya. Artinya, saya Ya. Sudah bisa ya? Sudah. Kalau kayak gini dipercaya kalian bisa. Tapi jangan lupa ya, setiap kita mau berpuasa kita harus niat. Karena itu termasuk puasa. Jangan sampai nggak niat. Ya, selain kalian baca nawaitu shaumaghdin adain ila akhirih, kalian juga harus baca niat dalam hati. Jangan cuma baca yang bahasa Arabnya ini ya. Jika kalian tidak bisa yang nawaitu ini, boleh langsung diniatkan dalam hati. Gitu ya, tapi lebih bagusnya ya dua-duanya ya. Oke, lanjut. Yang kedua apa? Ya, meninggalkan dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja coba? Gimana? Itu ya. Oke, jangan sampai nanti kita menyebut kamu batal puasanya loh, batal. Salah. Oke, makan ya, minum. Apa lagi? Ya, apa lagi? Pingsan. Karena apa? Karena ingatan. Karena sakit gak bisa minum gitu ya. Ya macam juga begitu. Lanjut. Nangis batal nggak kamu nangis? Ya tidak batal ya. Nah, kamu nanti kalau temennya nangis jangan bilang batal puasanya ya. Kalau puja ya, kalau dulu emang kayak gitu pas waktu kecil. Tentu dia ini batal gitu kan. Kalau nangisnya batal gitu ya. Kalau nonton TV orang makan batal. Kalau nontonnya sambil makan ya batal, benar nggak? Kalau cuma nonton nggak batal ya. Kalau nonton orang makan sambil TV nggak batal. Tapi kalau nontonnya sambil makan
mukbang itu. Oke, lanjut ya. Oke, jadi selama bulan puasa kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, juga harus meninggalkan atau menahan diri dari hal yang perbuatan kotor gitu ya. Jadi selain menahan makan, kita harus juga tahan tangan kita untuk tidak berbuat hal yang tidak baik, misalkan mencuri. Tahan dulu, nanti mencurinya. Enggak ya, enggak gitu maksudnya. Tentu aja nggak boleh mencuri ya. Maksudnya kalau di bulan puasa tahanlah dulu, tapi di jangan ya. Ketawa. Oke, gitu juga menahan kaki, bukan menahan. Oh, aku tahan ya, aku nggak mau ngapa-ngapain, aku tahan karena batal. Bukan, menahan kaki dari hal yang tidak baik, misalkan pergi ke ya maksiat gitu ya, tahanlah dulu ya. Mulutnya jangan ditahan untuk tidak ngaji gitu ya, bukan ya, menahan dari hal yang tidak baik, misalkan omongan yang kasar gitu, terus apa ya, mencaci teman gibah. Ini ya, dari cewek ini bergosip ya, nggak boleh di bulan puasa ya, di luar bulan puasa juga tidak boleh, jangan sedikitlah bergosip ya, jangan berbanyak bergosip, jadi berbanyaklah Tapi sedikit baik. sebenarnya nggak boleh ya, sedikit pun pak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ibu tanya lawas saja nggak apa-apa. Iya, Bu. Lanjut apa selanjutnya? Apa hal yang membatalkan puasa? Satu, ya, hal-hal yang membatalkan puasa dan hanya diwajibkan Foto. ya. Maksudnya diganti di Hari lagi. iya di hari lain, kecuali yang hari yang tidak diperbolehkan tadi. Yang pertama apa? Sengaja. Emang ada yang bukan sengaja? Ada. Coba gimana? Dicolok. Nah, itu berarti ya dicolok katanya. Aku sampai waktu kecil. Kalau puasa nggak boleh ya. Iya, Bu. Biar batal puasanya saya colok aja gitu biar muntah. Yang nggak boleh ya. Oke. Oke, lanjut ya. Yang kedua apa? Maksudnya mengeluarkan sperma atau stina tanpa berhubungan suami istri, intinya tanpa berhubungan kalian sendiri ya, tidak ada pasangannya sendiri, mau yang laki-laki cuma sendiri, yang perempuan juga sendiri, mengeluarkan sperma bebas mau dengan cara apapun, intinya dia sengaja ya, tapi nggak mungkin nggak sengaja ya, kalau sendiri itu nggak mungkin ya, jadi tidak boleh, itu bukan suami istri sendiri bu, kan nggak apa-apa, bu suami istri nggak boleh, nggak ada, udah dikasih tahu ya, sendiri bu, nggak apa-apa bu, kan nggak ada suaminya, nggak ada istrinya, bu boleh dong, nggak boleh ya, nggak boleh, nggak boleh Mas Ri. Tapi Bu, kalau kita sedang melakukan aktivitas seperti main bola atau futsal atau bermain raket, itu gimana Bu? Maksudnya itu ada sengaja ya? Oh, nggak sengaja, karena hal yang tidak sengaja itu hukumnya tidak batal. Kalau sengaja ya batal. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa, dilanjutkan aja puasanya ya. Itu nggak sengaja, bukan hal-hal yang kita sengajakan. Semuanya hal-hal yang membatalkan puasa yang dilakukan dengan sengaja ya, itu batal. Tapi kalau nggak sengaja itu tidak batal. Tapi bohong kalau makan 2 piring itu lupa ya, itu bohong ya. Aku juga tahu ya nak ya. Kamu lanjut 3. Sudah jelas puasanya batal. Ya, jadi jangan terlalu rajin. Nanti kalian haid-haid mau puasa. Lanjut. Nah, itu di bab keempat tuh yang sering kalian lakukan kan? Ayo baca. Kan sayang kasih. Sayang mas, siapa sayang puasanya? Ayo kita tanya. Sayang puasanya. Puasanya jajannya bu, kalau lapar enggak ya? Kayak meneruskan bukan setelah makan karena lupa. Jadi udah lupa ya, terus pas makan 1 gigitan kalian ingat, terus ya udah dia kan lupa tadi, nggak boleh ya. Karena lanjut puasanya nggak boleh kayak gitu, batal ya. Iya. Lanjut. Maksudnya ini ya, yang kayak
dicolok ya, dibersihin ya. Itu ya. Jadi kalau telinga itu nggak boleh ya? Ya, boleh, cuman nah itu maksudnya nggak boleh kalau dalam ya, berarti nggak boleh. Masa nggak bisa ditahan sehari, malamnya sudah buka baru ngeliat Quran? Karena Sebelum banget gitu. Oke lanjut ya. Bu, Apa ya? jadi terkait yang itu kan masukan sesuatu dengan lubang yang ada dan Ya, ya yang terakhir itu bubut dan bubut. Nah, jadi misalkan kayak kita berenang nih, nah yang kayak itu tadi kentut misalkan kan itu pada saat kentut dia kan ya itu akhirnya maksud gitu ya. Batal nggak? Kalau kencing juga kan ini, oh itu nggak batal ya. Kecuali airnya ataupun apa ya, makanan dan segala sesuatu itu maksudnya dari mulut. Misalkan lagi berenang ini, aku haus, lupa kalau lagi berenang itu nggak boleh ya. Kalau kentut tadi kentut dalam air, nangis dalam air, itu nggak ada hujan banget ya, nangis dalam air ya. Kalian mandinya di mana? Kamar mandi apa sungai? sorry. Kamar mandi. Coba kalau mandi ke sungai kamu dalam air nggak? Ambil gayung atau sini lah, boleh hujan banget kalian ya. Bu itu kan pakai kayu bu, udah di Kalau di enggak batal ya. Oh, iya. Sengaja ya bu. Oke, dari yang 5 ini ada yang ditanyakan? Ya, ada. Sudah paham ya? Lanjut, ragu. Maksudnya ragu, misalkan kalian mau sahur nih, terus sudah subuh, sudah jam 6, tapi kalian berpura ya udahlah kan masih gelap mau makan lah kan sahur gitu, itu nggak boleh ya, batal puasanya. Ragu, maksud ragu itu sudah jelas ya, jam 6, jam 7, tapi ragu itu bukan ragu lagi ya, paham? Nah, jadi nggak boleh ih, ragu, karena hal yang ragu, hal yang tidak pasti itu ya membatalkan ya. Nah, itu ya contohnya, maksudnya kalau di bulan puasa mau sahur udah terbit matahari tapi kalian di kamar mati lampu terus gelap, kalian sudah tahu tuh jam 7 jam 6, ya udahlah mungkin masih bisa, itu kan masih ragu-ragu ya mungkin ya. Padahal sangat tidak mungkin ya, sudah batal itu, sudah terbit matahari. iya, jadi tidak boleh hanya ragu. Misalkan nah, sewaktu mau buka padahal belum azan ya, belum azan kan tidak tahan lagi, baru jam 4:30, udah kayaknya udah maghrib deh kan kayaknya, terus kalian buka, kira-kira batal nggak puasa? Batal. Ya, jadi itulah kita harus menahan diri dari hal-hal yang akan merusak puasa kita, membatalkan puasa kita. 7 apa? Berbanyak. Ya, kalau misalkan kalian berniat, kalian tuh sudah berniat ya di malam hari mau berpuasa. Nah pada pas yang harinya itu kalian sudah niatkan mau membatalkan puasa, kalian minum, makan, kira-kira batal nggak? Betul. Meskipun nggak minum tuh batal atau tidak ini ya, kalau kalian sudah diniatkan mau dibatalkan, udah dibatalkan. Dia cuma melakukan hal-hal yang membatalkan, misalnya kayak minum sedikit atau macam itu terbatal ya, nggak boleh. Jadi nggak usah diubah niatnya. Kalau mau berpuasa berpuasa ya kan. Tapi kotoran ya. Oke lanjut. Oke, murtad. Murtad itu apa? Dari Islam. Belum keluar dari rumah? Belum keluar dari masjid? Tidak ya? Oke, sudah paham. Oke, murtad itu maksudnya keluar dari Islam. Puasanya batal. Tapi kalau nanti Islam lagi, ya harus diganti lah. Misalkan hari ini kalian murtad, besoknya kalian masuk Islam lagi. Ya harus wajib puasa lagi ya. Jadi jangan main-main. Murtad aja lah hari ini biar batal. Nah, nggak ada kerjaan banget ya. Oke, lanjut. Itu batal ya kalau murtad ya, keluar dari agama Islam. Yang selanjutnya kalau tadi itu tidak berpasang-pasangan sendiri, yang ini yang terakhir berpasang-pasangan di siang hari dengan sengaja, ya itu batal. Oke. Tapi untuk aljima ini itu harus wajib mengkodok dan juga bayar kafarah. Oke, ini wajib kodok puasa serta membayar kafarah.
Coba Nunita Sari dibaca. Wajib untuk puasa serta membayar kafaro. Puasa yang diwajibkan untuk mengkota dan juga membayar kafaro antara lain disebutkan bersetubuh pasangan suami sengaja di siang hari puasa. Pasangan suami istri yang melakukan persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan, maka ia wajib mengkota puasanya dan membayar kafaro dengan memilih salah satu antara memerdekakan budak, memberi makan 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Oke, jadi kalau kalian nanti sudah berkeluarga, tahan-tahanlah kalau di siang hari bulan puasa ya, bisa? Bisa. Kalian mau membayar kafaro? Ya, ini kalian harus memilih memerdekakan budak. Kalau nggak ada bisa memberi makan 60 ya, nggak boleh kurang. Kalau lebih makin bagus. 60 orang miskin, benar 60 nggak boleh dikurang 1, 2 nggak boleh. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dalam 2 bulan, misalkan udah nyampe nih sehari mau sebulan, terus kalian membatalkan puasanya, itu harus pulang. Iya, harus pulang. Jadi tahan-tahanlah kalau di bulan suci Ramadan, di bulan puasa ya, karena bisa dilakukan di iya, oke. Itu ya. Jadi selain kalian harus mengkodok puasanya, juga harus membayar denda. Karena itu denda ya. Karena nggak ada kerjaan banget ya kalian ini. Karena harus menahan diri gitu ya. Lanjut. Nih perbuatan yang disunahkan. Tadi sudah kita bahas hal-hal yang membatalkan. Sekarang hal yang disunahkan dalam puasa. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Maksudnya mengakhirkan sahur ini apa? Gimana coba? Mengakhirkan sahur. Sahur di akhir Di akhir apa? Jam 7? Gitu ya? Sahurnya di jam 7. Hah? Sebelum imsak. Ini maksudnya mengakhiri sahur itu juga merupakan kesunahan ya. Maksudnya mengakhiri itu tidak sahur di jam 12, di jam 1, jam 2 itu kan sahur malam namanya ya. Kalau sahur maksudnya di jam 4 itu sebelum imsak lah itu ya. Jadi itu disunahkan. Hanya tidak sahur nggak? Ayo siapa yang nggak sahur? Ayo bohong kaliannya. Bentar lu saya bohong. Sahur. Kalau dari kayaknya Fazli kan sahur. Sahur nggak Fazli? Sahur ya. Sahurnya sudah imsak atau sebelum imsak? Sebelum. Sudah azan. Oke, mengakhirkan malam sahur. Apakah batal bu kalau nggak sahur? Batal nggak kalau kita nggak sahur? Nggak, karena dia bukan syarat sah puasa. Cuman kalau kita sahur itu kita akan mendapatkan kesunahannya, keberkahan, ya, dapat pahala. Kalau kita sahur, kalau kita nggak sahur juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman sahur lah biar paginya sehat, ya. Semangat. Ada nggak yang sahur tapi nggak semangat? ada Sama Jenny. Ayo Jenny, sahur nggak pagi tadi? jujur. Soalnya cuma pakai air putih bu. Soalnya kalau makan paginya lemes. Nah, kok beda ya? Kalau makan paginya lemes apa semangat? Semangat. Dia beda sendiri ya. Ini bagus sih mengurangi. Banyak tak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, yang kedua. Apa? Namanya gerakan berbuka. Gerakan berbuka maksudnya bukan asal kalian berbuka segera biar udah pahala segera deh azan asal Allahu Akbar kalian buka minum. Karena kata ibu guru tadi pasti tanya sama ibunya di rumah, kok kamu udah minum belum waktu maghrib? Kata ibu guru, bu, katanya kalau kita mau dapat pahala sunnah katanya harus berbuka lebih awal. Jadi aku berbukanya waktu asar lebih awal. Gitu nggak maksudnya? Enggak ya. Oke, jadi maksudnya kalau misalkan udah azan segeralah berbuka, jangan menunggu udahlah karena aku masih tahan, masih sehat terus segera nanti berbuka. Jangan ya, nggak boleh. Lanjut. Yang keempat apa? Berbuka dengan kurma. Oke, berbuka dengan kurma itu juga perbuatan yang disunahkan karena Nabi dulu berbuka dengan kurma. Jadi kalau nggak ada kurma, gimana? Ya apa-apa
Ya, boleh diganti dengan air putih. Jadi sebelum kita sebelum kita makan makanan yang berat kayak misalkan gorengan, nasi, yang rendang kita isi tadi ya, nasi goreng, jangan buru-buru Allah langsung makan nasi goreng. Cepat lapar ya. Minum dulu ya, minum dulu. Oke. Tapi jangan juga kayak gini, nanti pas pulang nyampe rumah tuh kata ibu-ibu tadi kita harus pakai kurma kalau puasa, kalau mau buka puasa harus pakai kurma biar sunnah. Nanti bingung ibunya ya, nanti didatengin juga ibu guru ya ke sekolah harus beli kurma karena kurma mahal. Iya mahal kan kurma. Kemarin buka puasanya kurma nggak? Ayo siapa yang lagi kurma? Ibu sih. Oke lanjut. Bagilah kurma kalian ke ibu ya. Minta kurma. Oke lanjut. Yang kelima. Iya, kalau waktu sore boleh nggak Bu? Boleh, tapi ya sebaiknya di waktu pagi karena itu disunahkan. Boleh terima makruh kalau di waktu sore ya. Oke lanjut. Bu, iya. Pagi pas sebelum subuh atau pagi yang jam 8? Oh, bebas. Mau sudah kalian sahur ke pagi ya, mau siang ya atau sore, mau jam 7, jam 6, 8, 9 itu masih Pak. Jam 10 juga masih pagi, subuh pagi. Kali jam 11, 12 gitu ya. Kurang gimana ya? Enggak kalian ya. Mengelebihi pula. Ya lanjut. Kalau ada jangan sampai nanti pulang ke rumah minta ke ibunya, Bu, aku mau sedekah, ibunya nggak punya uang, muntah Bu, kita harus sedekah, sunnah ya, tidak boleh, yang muntah pula bulan puasa ya, nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan punya uang lebih, kalau nggak ada cuma apa jangan dipaksakan nanti ibunya, nggak boleh Bu, pokoknya aku hari ini harus sedekah, aku mau ke masjid minta 5.000. Oh nggak boleh ya. Nggak boleh, kalau ibunya nggak ada duit nggak boleh. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan kalian harus sedekah juga tidak hanya berbentuk uang ya. Senyum ya, jangan ngomong terus ya bulan puasa ya. Dengan ketemu sama puja. Apa pujiannya? Jangan ya. Senyum, yang berkat senyuman yang terbaik kalian. Karena itu juga pahala. Jadi banyak-banyak senyum. Ayo, banyak-banyak senyum. Kalau sedekah untuk teman kita gimana? Kenapa? Sedekah untuk teman tidak puasa gimana itu? Sedekah untuk teman yang tidak berpuasa. Iya. Kayak kita senyum kepada orang yang tidak berpuasa. Kayak kita memberikan makanan gitu. Gimana itu? Oh itu tidak boleh. Ya itu namanya membatalkan puasa teman kau itu. Ya boleh. Maksudnya gimana? Oh temannya tidak puasa. Terus Kita yang puasa memberikan. kita yang puasa memberikan makanan kepada mereka. Yang tidak puasa. Dilihat dulu yang tidak puasanya itu gara-gara apa? Kalau sengaja nggak puasa mungkin nggak usah diberi ya. Berilah ke orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Lebih ini maksudnya lebih lebih berkah. Kalau orang nggak puasa ya sudah makan nggak beritahu makan pula itu jangan nggak usah ya nggak boleh. Kan nggak usah boleh-boleh saja yang tidak diharamkan. Cuma alangkah baiknya kita bersedekah dengan orang yang berpuasa karena keberkahannya itu lebih dapatnya. Boleh sedekah tadi sedekah minum, boleh ya sedekah buku, pulpen apa begitu ya, sedekah hal yang baik ya. Jangan nanti sedekah hal yang tidak baik ya. Kenapa ya Pak? Jadi suruh isi sampai situ. Oh ya dalam pahala ya. Tapi jangan kau terus nanti kalau ketemu kau mau kemana? Gila. Kamu mau duduk gitu juga ya. Itu orang gila orang sedekah. Ya lanjut. Selanjutnya apa? Sholat Id itu sholat apa? Ya sholat malam seperti ya artinya sholat malam ya. Sholat lain sholat malam. Misal sholat tarawih juga itu juga disunahkan banyak sholat sunnah karena hal perbuatan baik yang kita lakukan di bulan puasa itu akan dilipat ganda. Ya, jadi banyak lah. Kan yang lain nggak dilipat ganda, tapi khusus ya.
limited edition, hanya untuk bulan puasa. Kalau di hari lain enggak. Kalau pahalanya 5 ya sudah 5, enggak bisa ditambah. Ya, kalau di bulan puasa bisa dilipat gandakan. Karena langsung Allah yang akan membalasnya sesuai hadis tadi, gitu ya. Perbuatan tentunya buat amalan-amalan yang baik. Lanjut. Yang kedelapan apa? Perbuatan tercela dari perbuatan atau dusta. Ya, kayak tadi ya, perbuatan kotor, perbuatan tercela, misalkan disuruh ibunya pergi ke toko, maghrib kena capek, terus letih, aku lapar ya, jangan terlalu lebay ya. Kalau disuruh langsung malah berangkat, kalau nggak mau ya udah bilang aja nggak usah marah itu karena perbuatan yang tidak baik. Jadi kurang-kurangilah ya perbuatan tidak baik. Kalau sudah bulan puasa ya jangan juga. Kalau bulan puasa ini kembali lagi ya ke asalnya. Udahnya berubah lah. Oke, lanjut. Beriktikaf di masjid, maksudnya zikir gitu ya, ngaji itu disunah apalagi yang laki-laki gitu ya. Kalau di masjid itu 24 jam boleh nggak Bu? Nggak boleh ya, itu tidak boleh. Perbuatan yang bagus itu adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan nanti dari maghrib sampai subuh ke maghrib lagi di masjid, terus sudah keluarganya kelaparan di rumah saja di masjid, memutar tasbihnya di masjid. Ya, sampai rumah tasbihnya aja nanti di masak. Ya, enggak itu ya. Harus seimbang ya. Maksudnya berdoa di masjid bergaya, tapi juga tidak 24 jam di masjid tanpa beraktivitas, ya. Sudah paham sampai sini? Intinya hal yang baik dalam bulan puasa jaga ya, karena pahalanya akan dilipat gandakan. Oke. Karena sudah capek ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Lemes ya, kita ice breaking aja ya, nggak ada makanan di sini karena bulan puasa. Bulan puasa jadi tidak boleh membawa makan dan minum ya di bulanan, kecuali yang perempuan. Yang laki-laki nggak ada alasan. Ya Fazli, laki-laki nggak haid ya Fazli ya. Oke, lanjut. Ice breaking semuanya berdiri. Kita ice breaking ya. Soal ice breaking nanti Ibu akan banyak lagi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau saja nggak paham ya. Oke, ice breaking. Sebelum Ibu lanjut ya. Oke, ice breakingnya gini. Perhatikan. Nah, cluenya kalian harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibu ya. Kalau ibu bilang botak, kalian megang kepala. Kalau ibu bilang batuk, kalian pegang mulut. Mau pegang mulut kayak gini, mau kayak gini terserah ya. Iya batuk. Kalau ibu bilang batik, kalian pegang baju. Nanti yang salah, tahu hukumannya? Nggak tahu ya, nanti hukumannya. Kalau tahu nanti kalian serius. Nah, kalau nggak tahu nggak, hukumannya nggak berat kok. Oke, Testi apa langsung mulai? Oke, Testi mulai. Oke, botak, batik, batuk, batik, botak, batuk. Botak, nggak salah. Suaranya begitu. Suaranya ibu. Sudah paham kan? Begitu rumpah. Oke, ayo kita tawarkan siapa yang memimpin depan. Kalau yang memimpin di depan, kayaknya nggak salah. Ayo, siapa yang mau memimpin di depan? Yang cowok ada Bu? Nggak ada. Kan dia mau. Lanjut. Botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batik. Banyak yang salah ya. Testimoni dulu deh tadi. Sudah berapa kali testimoni? Oke, ini terakhir ada testimoni awal ya. Ibu lihat. Ini testimoni Enggak. Ada testimoni ya. Enggak lah. Oke. Nah, siap? Siap. Fokus ya. Ya. Botak, batik,
batuk, botak. Ibu lucu deh, muka kamu yang serius loh. Kata diapain nanti botak, batik, batik. Apa lagi gini? Awas ya, kalau tangannya bergerak kalian salah, mukanya nggak ber. Batuk, batuk. Nggak boleh ya? Ya, buat. Ulang, awas aja gila. Ulang. Kalau kalian awas aja nih. Pos yang salah ya. Oke. Batik. Pelan-pelan dulu lah. Iya, Bu. Ya bu. Botak, batuk, batuk, batik. Jangan kalian dia batuk. Cepat, cepat geraknya itu loh. Enggak, itu yang cara tadi batuk, batik. Lompat pula kalian begitu. Awas aja ya. Kalian dihukum semuanya mau nggak? Ulang. Batuk, batik, batik, batuk. Kepala nggak ada. Ibu tuh kalian. Kepala. Oke. Ya, duduk. Ya. Bukan konsen, pasti konsennya sama-sama. Jadi kalian lihat curang. Enggak, Bu. Oke. Mana tadi? Sampai kepala ya? Iya, iya. Oke, lanjut ya. Berapa semua asli ini? Oke, evaluasi. Jadi dalam pembelajaran ibu, setelah ibu mengajar pasti ada evaluasi. Karena ibu akan mengecek apakah kalian benar-benar paham atau pura-pura paham ya. Ya, Bu. Biasanya ada yang pura-pura harus nggak paham, paham bu, gitu. Padahal nggak paham gitu ya. Tapi insya Allah paham semua. Ya, anak ibu ini pintar-pintar. Kalau belajar pintar ya. Oke, coba. Ibu akan ini. Udah kan? Oke, coba. Tadi ada satu materi yang belum ibu sampaikan, kira-kira apa? Apa? Nanti tampilkan di situ ya. Belum Belum ditampilkan. Oh, belum ditampilkan. Sengaja nggak ditampilkan, karena kalian mesti tahu. Apa kira-kira? Yang dasar-dasarnya aja, yang pikir-pikir yang kemana-kemana enggak. Yang dasar banget ini. Apa kira-kira? Manfaat. Kurang. Manfaat. Nikmat puasa. Terus apa lagi? Orang-orang yang berdoa. Apa? Kalau kita buka puasa itu ada doanya? Oh, ada. Oke, udah apa lu? Udah, coba kita baca sama-sama ya. Kita belajar, karena kita berbuka nanti. Jadi, karena kalian berlapar banget langsung makan. Jangan tahan dulu, kita belajar nahan diri. Jadi sebelum kalian makan kita harus doa berbuka puasa. Oke, kita sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kalau sama-sama bisa, kalau sendiri-sendiri bisa nggak? Bisa. Ya, karena ibu nggak percaya dites. Coba Mursiana, doa berbuka puasa. Tangannya gimana? Iya. Amin. Yang
lain bisa nggak? Bisa. Coba Hidun, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, oke. Yang terakhir tadi hikmah ya. Hikmah kita berpuasa itu yang pertama yang menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu kan juga melatih diri karena nanti setelah bulan puasa kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik ya, dan tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk, dan itu juga membuat badan kita menjadi sehat ya. Meskipun lapar diri sebenarnya sehat ya untuk kesehatan kita. Oke, sudah lanjut ya. Ibu akan bertanya mengenai ya. Nanti setelah ibu bertanya kalian yang bertanya ya. Kalian ada yang bertanya kan nggak? Oke, sudah paham. Ibu yang nanya. Mau diulang lagi atau gimana? Apa langsung? Langsung. Oke, sudah paham. Yang pertama, coba ibu tunjuk ya. Tapi nggak mau ibu tunjuk. Kalian yang tunjuk tangan. Kalau saja nggak ada yang tunjuk tangan. Berarti kalau nggak ada yang tunjuk tangan, kalian nggak tahu. Oke. Coba kalian, coba menurut kalian aja ya. Maksudnya jangan terpaku sama teks yang sudah ibu tampilkan tadi ya. Nggak apa-apa itu. Yang penting tujuannya sama, maksudnya sama gitu ya. Nggak mesti harus sama persis atau bahasanya itu nggak. Coba apa itu puasa? Saya pakai tidak ya. Puasa berasal dari kata bahasa Arab yakni siam, yang artinya menahan atau mengekang. Tapi jumlahnya disebut diartikan dengan artian menahan, yakni menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Coba ada jawaban yang lain nggak? Masih belum puas itu, masih kurang itu. Coba. Apa yang kurang kira-kira? Coba Isti. Jangan ketawa. Ini ketawa dulu. Isti mencatat tadi coba. Tidak, Bu. Tidak boleh. Yang saya ketahui yang sudah dijelaskan tadi Ya. puasa itu berasal dari kata dari bahasa Arab yaitu siap, yang artinya menahan ataupun mengekang. Ya, terus Kemudian jadi menurut dari berdasarkan bahasa saya Bu, Ya. jadi puasa itu ialah menahan diri dari segala hawa nafsu. ya nafsu, makan masih kurang ya. Masih kurang, saya masih kurang. Menahan hawa nafsu makan dari mulai. Itu masih kurang. Jangan setengah-setengah, nanti bisa saja kalian siang-siang 15 makan. Kan nggak disebut dari mulai terlebih terbenamnya matahari. Itu jangan lupa. Lanjut. Syarat sah puasa ada berapa? Ada tiga. Ya coba Siti Holija. Oke, ada 4. Ya. Yang pertama Islam, kemudian mu'ayyiz atau tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Oke, itu ya syarat sah Puasa. puasa. Rukun puasa ada berapa? Ayo mana? Ada dua. Ya siapa? Yang pertama niat Bu, Yang kedua? dia menahan diri. Apa yang ditahan? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari? Mulai dari terbit matahari. Iya benar, sampai terbenamnya matahari. Ya itu ya. Niat dari lubuk hati yang paling dalam. Kamunya harus diingatkan ya dalam hati kalau sama besok mau berpuasa. Sudah tahu ya niatnya tadi ya. Oke, coba hal yang disunahkan, perbuatan yang disunahkan dalam puasa apa saja? Menyegerakan berbuat. Ya, terus? Mendirikan sahur. Ya, terus? Beritikaf di masjid. Ya, terus?
enggak ya. Jadi kalau buka puasa, kalau nggak buka puasa ya nggak boleh, puasanya batal. Nah, ada lain sebagainya. Lanjut. Apalagi yang membatalkan puasa apa saja? Terus oke, coba sekarang kalian kan udah paham. Sekarang karena tadi ibu yang bertanya, sekarang ibu mau kalian yang bertanya. Coba ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian nanti memaparkan atau menjelaskan tentang pengalaman kalian selama bulan puasa gitu ya. Pikiranlah dari sekarang. Maksudnya misalkan, ibu waktu pengalaman saya berpuasa kemarin, bu, saya tidak sengaja ini itu apakah batal? Boleh nggak bu kalau ini? Apakah tidak boleh dan segala hal lainnya, gitu ya? Pengalaman kalian yang pernah kalian alami, gitu ya? Oke, ibu kasih waktu 5 menit lah. Kalau udah ada langsung aja tunjuk tangan. Ibu maunya semuanya ya, satu orang satu. Ibu mau tanya, kalau nggak ada pengalaman berarti kalian tidak puasa. Oke. Ibu mau yang pengalaman aku ya, nggak pengalaman orang lain. Oke, lanjut. Sesi, ya silakan. Coba ceritakan. Berdiri dong. Ya biar yang lain tahu. Oke. Silakan ini ya Bu dan teman-teman. Saya Coba. saya ingin bertanya Bu tentang kan kita kan sebagai perempuan, misalkan di hari akhir waktu haid itu kan terkadang kita menunggu tuh apakah haid itu benar-benar bersih, dan jika hari malamnya itu sudah bersih tetapi besoknya kita malamnya masih ada tuh sedikit Bu, tapi besoknya tapi malamnya besoknya enggak Bu, pokoknya malamnya udah bersih terus tapi kita itu belum mandi karena kita rambut tuh besoknya masih ada lagi. Nah tetapi dalam keadaan kita itu belum mandi, tetapi kita itu malamnya sudah ada niat jika besok itu sudah bersih saya langsung mandi dan intinya sebelum subuh mandinya, sebelum subuh. Tetapi karena kesiangan, misalkan kesiangan mungkin bangunnya udah jam 6, jam 7. Nah itu gimana Bu? Tapi udah bersih ternyata hari itu. Tapi kan belum mandi ya, harus Nah itu juga belum mandi. Apakah kesiangan tadi ya? Apakah kita boleh berpuasa ataupun enggak? Oke. Terima kasih Isti Damayanti. Hukumnya yaitu tidak boleh. Kenapa tidak boleh lupa? Tetap aja karena masih dalam keadaan tidak suci. Ya jadi baiknya ya, meskipun kita mungkin akan diniatkan nih besok mau berpuasa nih, kalau misalkan bersih ya, sebaiknya kalian mandi. Kalau sudah habis itu segeralah mandi. Misalkan waktu maghribnya habis, nah mandilah di waktu maghrib ya. Jangan nunggu pagi gitu. Kalau misal sebelum tidur mau mandi bersih dulu, itu boleh ya. Intinya harus dalam keadaan bersih meskipun sudah niat pun, karena kalau kita bersih harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas, meskipun darahnya tidak keluar, karena memang belum suci kita ya. Juga itu belum diperbolehkan untuk sholat karena belum suci, gitu ya. Paham? Oke, jadi segeralah mandi kalau misalkan sudah habis di malam maghrib isya ya, sebelum subuh lah, intinya jam 1 ke jam 2 gitu, takutnya nanti kesiangan gitu ya. Jadi mandilah terlebih dahulu. Jadi kalau sudah kita mandi, kalau bersih kan tinggal puasa gitu ya. Kalau kita nggak bersih juga nggak apa-apa, tinggal nanti lanjutin haidnya, nanti bersih lagi, itu mandi wajib lagi gitu ya. Paham? Oke, lanjut. Oke, nanti deh ya, silakan. Bu izin bertanya Bu. Jadi saya pernah dengar orang-orang yang bilang kalau misalkan membatalkan puasa itu atau berbuka itu minum dulu baru berdoa. Sedangkan saya selama ini berdoa dulu baru minum. Jadi mana yang benar? Sebenarnya yang benar tuh berdoa dulu, karena seperti kita misalkan sholat, pasti kita niat dulu ya sebelum sholat. Seperti mau masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi kita doa. Jadi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, baru kita
baru kita makan. Seperti misalkan kita mau makan nasi ya di hari raya bulan puasa, terus kita lupa baca basmalah, itu bismillahnya bukan bismillahirrahmanirrahim lagi, sudah bismillahirrahmanirrahim ya, atau bismillahirrahmanirrahim, itu udah beda maksudnya. Karena memang harus dilakukan di awal, disunahkan awal sebelum kita berbuka dan puasa. Jangan nanti sudah isya aku lupa tadi doa, jadi doa Allah sentuh ya, itu beda lagi gitu ya. Jadi langkah baiknya sebelum kita minum kita berdoa terlebih dahulu, karena nggak ada sejarahnya kita makan nasi Allah memberi lananya sudah makan nasi, ada nggak? Sudah makan nasi baru Allahumma barik lana, udah beda lagi kan doanya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minan muslimin, itu ya. Oke, ayo apa lagi Ya, Bu. ya silakan. Bu, jadi misalnya kita itu udah puasa, Ya. ini terkait sama dengan pertanyaan istri tentang haid. Kita sudah puasa dan pada saat waktu berbuka, kita sudah berbuka, kita sudah baca niat untuk berbuka, sudah minum, sudah makan. Nah, tetapi tiba-tiba waktu ke kamar mandi, kita itu haid. Nah, jadi itu tuh kita udah termasuk sudah berpuasa, apa kita Batal. perlu mengkodok lagi? Ya, oke. Jadi itu tergantung keyakinan kalian. Tapi bukan berarti sudah tahu haid sebelum maghrib kalian bilang saya yakin, tidak ya. Maksudnya itu kan bisa merasakan, kita juga bisa melihat apakah itu baru atau tidak ya. Tapi sebaiknya kalau misalkan pas kalian memang benar-benar sudah mepet kesemangat takutnya, pas kalian sebelum kalian makan atau 1 menit sebelum sebelum terbenam matahari ataupun sebelum waktu maghrib, kemungkinan sudah keluar ya, sebaiknya diganti. Tapi kalau kalian sudah yakin banget ini baru, karena biasanya kalau kita makan itu kan agak lama ya, pas kita sudah berpuasa sudah makan ternyata dia baru keluar, itu nggak apa-apa, itu tidak batal. Kalau kalian masih ragu, kayaknya ragu deh, kayaknya takut sebelum waktu buka puasa sudah ada itu darahnya, itu tidak diperbolehkan. Ini maksudnya nggak model aja puasanya. Kalau kalian tidak yakin, kalau kalian yakin sekali, yakin yang baru nih, dan ini baru, kan beda ya, darah sama baru sama udah lama itu mesti beda, yang beda. Nah itu tergantung keyakinan kalian. Kalau ragu itu tidak boleh, seharusnya diwajibkan untuk mengkodok kalau ragu. Tapi kalau yakin banget tidak keluarnya itu pas sudah buka puasa, itu tidak diwajibkan untuk mengkodok gitu ya. Kalau ragu nggak boleh ya. Kalau misalkan ragu nggak bisa dipastikan gitu antara sebelum atau sesudah itu, nah, seharusnya dianjurkan untuk mengkodok, diwajibkan untuk mengkodok. Ada lagi? Kenapa ngantuk ya? Sleeping lagi mau? Sleeping botak. Kamu lebih sebut aja udah ketawa. Sleeping botak itu kan kayak gitu. Lanjut. Ayo. Apa itu aja yang nanya? Gimana? Sudah paham belum? Kan? Sudah paham belum? Ya. Sudah, oke, ulas lagi ya. Terkait ini. Oke. Nah, ini ya, kembali di hal-hal yang membatalkan puasa tadi, ragu ya, karena ragu tadi itu tidak boleh ya. Harusnya diganti aja puasanya di hari lain, kecuali hari ayo terus Zulhijjah, katanya Zulhijjah apa itu? Ayo coba Fazli, hari-hari apa yang tidak diperbolehkan untuk puasa? Kata Fazli, kok aku terus ya, nggak tahu, ibu maunya lihat kamu terus. Nggak bisa nggak? Biar kalau nggak masuk apa Fazli? Pertama, 1 Syawal, kedua 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, ketiga jangan bisa kan tadi nggak dijawab. Ayo apa? Sudah lupa Bu ya? Sudah lupa. Coba Misna coba ulangi lagi hal-hal yang tidak diperbolehkan, hari-hari yang tidak diperbolehkan puasa. Pertama hari ya, hari tasyrik itu tanggal berapa? 11 sampai 13 Zulhijjah. Terus ya, terus iya, Idul Adha gitu ya. Sama aja 10 Zulhijjah, Idul Adha sama aja ya. Satu lebaran maksudnya.
Oke. Sudah paham? Sudah. Kalau sekarang ibu mau nanya ya. Kalau suami istri terus berhubungan di siang hari, itu apa? Jima. Ya, harus diganti apa rasanya? Ya. Baik, harus diganti apa lagi? Ya. Nah, oke, sudah paham? Sudah paham ya? Oke, baik. Jadi dalam pelajaran kita pagi hari ini ya, bisa kita simpulkan bahwasanya puasa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Jadi ada rukunnya, ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya ya. Sehingga umat Islam ataupun orang-orang diwajibkan untuk berpuasa. Kita juga harus meninggalkan hal-hal yang akan membatalkan, hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa dan lain sebagainya. Intinya hal yang akan mengurangi, yang akan membatalkan itu harus kita hindari. Sudah paham? Sudah. Oke. Sampai sini ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang apa ya? Kita baca dulu. Lupa. Akan belajar tentang ya. Oke, tentang zakat. Ya, untuk minggu depan, pertemuan depan kita akan belajar tentang zakat. Jadi pelajarilah di rumah tentang zakat agar nanti kalau menjelaskan ya nyambung ya gitu, cepat paham gitu ya. Oke, baik. Sebelum ibu tutup kita baca alhamdulillah. Baik, ibu mohon maaf ya bila ada salah kata, kekurangan dan kepada Allah SWT kita sama-sama mohon ampun dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua di hari ini atau di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Semangat puasanya. Susah ya. Nanti akan ada pelajaran baru ya. Ada lagi kan mata pelajaran sudah ini? Ada Bu. Kita di bawah sini. Bu Puja. Bu Puja. Ya. Semangat nggak? Semangat Harus Pak. semangat Pak. Ya tadi semangat harus semangat. Minta es breaking buat pakai Bu Puja. Enggak ya? Enggak ulang bercanda itu. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.